Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Husnawati. Kita bertemu dalam pelajaran IPA, materi tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mengenali organ pencernaan manusia satu persatu dan fungsinya, ayo kita kenali dulu sistem pencernaan pada manusia. Kita bernyanyi ya agar lebih mudah untuk menghafalkan. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Setelah tadi kita bernyanyi sistem pencernaan pada manusia, alangkah lebih baik untuk menumbuhkan semangat anak-anak. Maka kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, benar. Itu adalah gambar alat pencernaan manusia atau organ pencernaan pada manusia. Adakah dari kalian yang bisa menyebutkan alat atau organ pencernaan pada manusia secara urut? Ya, betul. Organ pencernaan pada manusia secara urut adalah: yang pertama adalah mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, lalu yang keempat adalah usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam atau yang terakhir adalah anus. Manusia memerlukan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi sebagai sumber energi yang akan diolah oleh tubuh kita menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sendiri. Contohnya adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mengalami proses pencernaan. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik yang pertama yaitu proses pencernaan yang mengubah bentuk fisik bahan makanan itu sendiri. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanik terjadi di mulut pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Selain mulut, pencernaan mekanik juga terjadi di lambung karena lapisan otot lambung yang akan memecah, mengaduk, dan meremas makanan. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Apa itu pencernaan secara kimiawi?
Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang mengubah sifat kimia bahan makanan menggunakan bantuan enzim. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi yang lebih kecil dan dipandu oleh enzim-enzim pencernaan pada organ pencernaan itu. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan pada organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah rongga mulut. Mulut merupakan organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut inilah terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Secara umum, mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Dua jenis pencernaan yang terjadi di dalam rongga mulut yaitu kimiawi dan mekanik. Pencernaan mekanik terjadi ketika kamu mengunyah makanan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Sementara pencernaan kimiawi terjadi saat kelenjar ludah menambahkan enzim petialin ke makanan untuk pemecahan lebih lanjut. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Ada yang tahu? Gerak peristaltik yang terjadi di kerongkongan merupakan gerak meremas dan mendorong makanan sehingga makanan masuk ke dalam lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Lambung menjadi tempat pemberhentian makanan usai melewati kerongkongan. Lambung berada di rongga perut sebelah kiri. Dinding lambung menghasilkan lendir dan bagian tengahnya memiliki getah lambung. Lambung kita akan mengeluarkan asam klorida yang bertugas untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Di lambung juga ada enzim yaitu pepsin dan juga ada renin. Masing-masing dari enzim pencernaan yang ada di lambung mempunyai tugas loh. Yang pertama pepsin yaitu mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin berfungsi mengubah susu menjadi kasein. Itulah fungsi dari enzim-enzim yang ada di organ lambung. Sebelum melanjutkan pembahasan ke organ lainnya yaitu usus halus, maka kita bernyanyi dulu ya anak-anak agar mudah menghafal enzim-enzim yang ada di organ pencernaan yaitu lambung yang barusan kita bahas. Lagunya seperti ini anak-anak ya, seperti pada hari Minggu itu lagu induknya, tapi kita ubah syairnya. Dalam ludah kita ada enzim petialin, fungsinya mengubah zat tepung jadi zat gula. Lambung kita mengeluarkan asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Hei,
Di lambung ada enzim pepsin juga renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah susu menjadi kasein. Itulah fungsi enzim yang ada di lambung. Itulah lagu yang menerangkan tentang enzim-enzim yang ada di organ pencernaan, yaitu mulut dan lambung. Bisa diulang-ulang ya anak-anak, agar memudahkan dalam menghafal dan membantu anak-anak dalam belajar. Masih semangat anak-anak? Tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang kita lanjutkan ke organ yang lain, yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus atau kerap disebut usus kecil adalah bagian penting dari sistem pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, yeyunum atau usus kosong, dan ileum yaitu usus penyerapan. Masing-masing dari bagian usus halus tersebut mempunyai fungsi, yaitu usus 12 jari berfungsi menyalurkan makanan ke usus halus. Usus penyerapan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Bagian yang ketiga adalah usus kosong. Usus kosong berfungsi menyerap segala nutrisi yang meliputi protein, asam amino, asam lemak, karbohidrat, vitamin, air, cairan elektrolit, dan juga mineral yang dihasilkan dari pencernaan. Untuk apa? Untuk disalurkan ke bagian anggota tubuh yang membutuhkan. Di dalam usus halus terdapat dinding bagian dalam dengan banyak tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Sisa makanan atau ampas yang sudah diserap sari-sarinya akan didorong masuk menuju usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar inilah akan terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Dan sisa makanan yang sudah dibusukkan, yang sudah tidak dibutuhkan lagi akan menjadi feses atau tinja. Organ pencernaan yang terakhir yaitu rektum dan anus. Kontraksi yang terjadi pada usus besar akan mendorong makanan menuju rektum. Rektum merupakan organ pencernaan sebelum anus. Rektum ini dalam keadaan kosong karena kotoran akan disimpan di atas rektum. Dan apabila rektum sudah penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air besar. Ketika sudah timbul rasa ingin buang air besar, maka feses atau tinja
akan dikeluarkan melalui organ pencernaan yang terakhir, yaitu melalui anus. Demikianlah materi tentang organ pencernaan manusia dan dijelaskan pula fungsi-fungsi dari masing-masing organ. Tapi sebelum diakhiri pelajaran ini, kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Gimana anak-anak, masih bersemangat mengikuti pelajaran? Ayo kita mulai bernyanyi ya. Dalam hitungan 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Ya, baru saja kita menyanyikan lagu hore. Tetap semangat. Sebelum mengakhiri materi ini, alangkah lebih baik kita ulang kembali. Organ pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Anak-anak, untuk mengakhiri materi kali ini kita membaca doa penutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengantar anak-anak pulang, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Mulai ya anak-anak. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Habis sekolah kita langsung pulang. Janganlah kita bermain di jalan. Ayah ibu menunggu akan bimbang selalu jika pulang terlambat waktu. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Gelang sipatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Terima kasih, tetap semangat anak-anakku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anakku kelas 5 SD atau MI. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.